Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Swiss, Ignacio Cassis, di Resor Bergenstock, Swiss. Pertemuan ini menjadi agenda resmi pertama delegasi Iran setelah tiba untuk mengikuti pembicaraan terkait memorandum antara Amerika Serikat dan Iran. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 45 menit, kedua pihak membahas persiapan menuju dialog lanjutan yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, Pakistan, dan Qatar. Perundingan tersebut diperkirakan akan membahas sejumlah isu penting, mulai dari gencatan senjata kawasan, situasi di Selat Hormuz, hingga program nuklir Iran. Swiss menjadi lokasi diplomasi karena dinilai sebagai tempat netral untuk mendorong komunikasi dan penyelesaian sejumlah persoalan antara Washington dan Teheran. Pemirsa, eksekusi lahan Hotel Sultan di kawasan Senayan berlangsung ricuh karena mendapat perlawanan dari massa. Eksekusi dilakukan setelah panitera memanggil pihak terkait termasuk PT Indo Wilco selaku termohon eksekusi. Kericuhan mewarnai eksekusi Hotel Sultan yang berada di kawasan GBK, Jakarta Pusat. Massa melempari aparat dengan botol maupun benda lainnya. Kericuhan terjadi saat aparat keamanan memasuki area Hotel Sultan Jakarta. Aparat keamanan menyemprotkan air untuk membubarkan massa. Sejumlah aparat dari kepolisian yang dilengkapi tameng bergantian maju ke arah massa. Beberapa orang ditangkap aparat karena diduga sengaja membuat kerusuhan. Sebelumnya, ratusan simpatisan yang menolak eksekusi Hotel Sultan berkumpul di sekitar lokasi. Mereka menggelar orasi dan memasang spanduk untuk menentang eksekusi yang dilaksanakan pemerintah. Para simpatisan membentuk barikade dan meminta aparat tidak melakukan kekerasan. Tim Liputan IDX Channel. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto menegaskan eksekusi Hotel Sultan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta untuk menarik aset-aset milik negara yang masih dikuasai pihak lain. Presiden meminta seluruh aset negara berada di bawah kontrol pemerintah. Sudah beberapa tahun yang lalu masuk ke ranah hukum pengadilan. Jadi tanah ex Hotel Sultan ini merupakan aset negara yang dibebaskan oleh pemerintah sekitar tahun 1959 dalam rangka Asian Games keempat waktu itu. Kemudian dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kita harus menarik aset-aset pemerintah, aset-aset negara yang selama ini dikuasai oleh pihak lain. Kemudian kita harus mengembalikan bahwa semua aset itu harus di bawah kontrol kita sendiri, pemerintah dan negara. Selama 50 tahun aset ini digunakan oleh PT Indo Wilco dengan banyak kejanggalan dalam prosesnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Indo Wilco itu sudah punya privilege selama 50 tahun untuk menguasai aset ini. Ini aset yang strategis, yang kemudian Presiden juga menyampaikan bahwa nanti ketika dikembalikan kepada negara, aset ini harus dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kementerian Pertanian memperkuat berbagai langkah antisipasi dalam menghadapi musim kemarau 2026 guna menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Berbagai program peningkatan produksi telah dijalankan, mulai dari optimalisasi lahan, pencetakan sawah baru, pembangunan dan pengembangan irigasi perpompaan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memperkuat berbagai langkah antisipasi, adaptasi, dan mitigasi menghadapi musim kemarau 2026 guna menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan infrastruktur sumber daya air, penyediaan benih unggul, serta modernisasi sektor pertanian. Dengan berbagai langkah itu, Kementan optimistis target swasembada pangan dapat terus dipertahankan. Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi, produksi pangan tetap berjalan optimal meskipun menghadapi tantangan perubahan iklim. Oleh karena itu, menjaga pangan adalah menjadi prioritas utama untuk menjaga kedaulatan dan masa depan negara. Untuk itu, dan sesuai arahan kebijakan Bapak Presiden, Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri Pertanian juga, Bapak Presiden mengarahkan untuk fokus
5 tahun ke depan 4 program utama yang terkait dengan pertanian, yaitu 1, swasembada pangan. Yang kedua, makan bergizi, kemudian ketahanan energi, ada biofuel dan hilirisasi. Suwandi menambahkan, berbagai program peningkatan produksi telah dijalankan mulai dari optimalisasi lahan, pencetakan sawah baru, pembangunan dan pengembangan irigasi perpompaan, penyediaan benih unggul, hingga penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Jakarta, Yasmin Atania, IDX Channel. Sementara itu, Komisi 4 DPR RI menilai saat ini pemerintah telah berhasil mencatatkan capaian swasembada pangan lebih cepat dari target yang sebelumnya ditetapkan pada 2027 dengan peningkatan stok pangan nasional yang cukup signifikan. Komisi 4 DPR RI Firman Subagio, meskipun sudah mencapai swasembada pangan, produktivitas pangan secara nasional harus tetap dioptimalkan, di mana keberhasilan mencapai swasembada pangan ini tidak boleh membuat lengah karena tantangan ke depan diperkirakan semakin kompleks. Oleh sebab itu, Komisi 4 menekankan pentingnya langkah penguatan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Mempertahankan ini jauh lebih berat daripada kita berjuang untuk mencapai swasembadanya. Apalagi tadi telah disampaikan oleh Saudara Menteri Amran Sulaiman bahwa untuk pagu anggaran ini mengalami penurunan yang cukup lumayan atau cukup signifikan. Yang lalu itu mencapai 30 triliun lebih dan sekarang ini hanya 23,23 triliun. Artinya di pos-pos anggaran di kementerian ini, di Direktur Jenderal ini banyak mengalami penurunan. Di mana dampak daripada penurunan alokasi atau pagu anggaran ini akan berdampak kepada yang terkait dengan masalah produksi dan swasembada. Ya, juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia memaparkan kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan program biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari memperkuat kemandirian energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil, serta meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis minyak sawit dalam negeri. Menurut Dwi Anggia, implementasi B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa hingga 147,28 triliun rupiah pada tahun 2026, meningkatkan nilai tambah industri sawit sebesar 24,68 triliun rupiah serta menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja. Pemerintah juga memastikan hasil uji teknis penggunaan B50 di berbagai sektor menunjukkan hasil positif sehingga program ini siap diterapkan secara nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi dan mendukung target penurunan emisi Indonesia. Bahwa memang arah kebijakan pengembangan biofuel kita ini ada 4 faktor. Kenapa kita harus mendorong sampai ke B50. Ini berkaitan dengan kemandirian dan ketahanan energi. Tentunya kita juga mengetahui bagaimana kondisi geopolitik global saat ini yang sangat dinamis, yang menyebabkan fluktuasi harga minyak dunia yang tentunya berdampak sekali terhadap harga energi juga di tanah air. Kemudian juga selain itu untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan sesuai dengan target NDC Indonesia juga ikut berperan aktif menciptakan atau mencapai net zero emission dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen? Sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Dan juga yang tidak kalah penting, ini juga concern Gen Z, rekan-rekan Gen Z, masyarakat kita adalah perlindungan lingkungan dan juga sustainability, lebih kepada arah green energy.